Jumat siang, suasana di Anjong Monmata Kompleks Meligo Gubernur Aceh Banda Aceh terasa lebih khidmat dari biasanya. Di ruang yang dihiasi ukiran khas Aceh itu, Muzakir Manaf berdiri dan memberi arahan dengan pesan tegas. Ia baru saja melantik 6 kepala dinas baru, 3 pejabat eselon 2, serta sejumlah pejabat eselon 3, dan 4 di jajaran pemerintah Aceh dan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang atau BPKS. Namun ada yang menarik, bukan sekedar siapa yang dilantik, melainkan pesan keras yang ia sampaikan di hadapan para pejabat itu. Perlu kita ketahui bahwa pekerjaan saudara-saudari selalu kami awasi, selalu kita evaluasi setiap bulannya, ujarnya. Pernyataan itu menjadi sinyal kuat. Di bawah kepemimpinan Mu'alim, evaluasi kinerja dan pengawasan tampak akan menjadi instrumen kendali utama. Ia juga menegaskan bahwa setiap pejabat tanpa terkecuali berada dalam radar pengawasan langsung. Menariknya, rotasi besar-besaran ini dilakukan ketika sejumlah posisi strategis di pemerintah Aceh justru masih kosong akibat mutasi pejabat lama. Jabatan Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kesbangpol, dan beberapa SKPA lain contohnya masih diisi oleh pelaksana tugas atau PLT. Tapi Mu'alim memastikan, kekosongan itu bersifat sementara. Mungkin tidak lama lagi kita tinggal tunggu keputusan kedua dari BKN. Setelah itu akan ada keputusan dari sana langsung kita lantik, ucapnya. Hanya saja di balik nada diplomatis itu terselip agenda penataan ulang. Sejumlah pejabat di lingkungan Setda Aceh menyebut proses finalisasi nama-nama pejabat baru dilakukan secara ketat oleh tim kecil di sekitar gubernur. Prosesnya memang melalui Baperjakat, tapi arahnya jelas dari atas. Nama-nama diseleksi langsung oleh Mu'alim, ujar pejabat yang enggan disebut namanya. Nah, 6 kepala dinas yang dilantik itu bukanlah wajah baru di pemerintah Aceh. Beberapa di antaranya dikenal memiliki kedekatan dengan lingkar politik Partai Aceh, partai yang mengusung Mu'alim dalam pilkada. Ada nama Dedi Yuswadi AP, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Kesbangpol Aceh. Marwan Yusuf, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Aceh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Kominsa Aceh. Syahridin SPD MPD, Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Aceh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BPSDM Aceh. Adi Dharma SE, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh yang sebelumnya menjabat sebagai Kabak Rumah Tangga Gubernur Aceh. Edi Yandra, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Serta ada Martunis STDA, Kepala BPSDM Aceh yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan Aceh. Sialnya, justru Almuniza Kamal, mantan Kepala Dinas Pariwisata dan selama ini dikenal lihai mencuri perhatian pimpinan ini, menjadi staf ahli gubernur. Satu posisi bangku panjang jika tak elok disebut terbuang. Ada juga nama Syakir, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Biro Pemerintahan naik menjadi Asisten 1 Sekda Aceh, dan Mahdi Effendi berpindah menjadi Kepala Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh atau BRA. Secara kasat mata, rotasi ini tampak sebagai bagian dari reformasi birokrasi. Namun di baliknya ada dinamika politik yang lebih halus. Penyusunan ulang struktur loyalitas di tubuh birokrasi Aceh. Dalam sambutannya, Mu'alim menegaskan rotasi ini dilakukan secara selektif dan transparan melalui mekanisme Baperjakat. Tapi pernyataannya segera diikuti penegasan lain yang lebih dalam. Bahwa jabatan bukan sekedar kehormatan pribadi, tapi amanah besar untuk mengabdi kepada rakyat dan memajukan Aceh. Mu'alim lalu mengingatkan para pejabat soal sumpah jabatan. Itu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya, ia menekankan pentingnya integritas, disiplin, dan profesionalisme. Bangunlah tim kerja yang solid, jadilah pemimpin yang memberi teladan dan berpegang teguh pada prinsip akuntabilitas agar birokrasi kita dipercaya oleh publik. Berdasarkan data internal Bapeda Aceh, hingga akhir triwulan ketiga 2025, realisasi APBA baru menembus sekitar 57%. Banyak proyek prioritas tertunda karena lemahnya koordinasi antar SKPA. Menariknya, Mu'alim mengumumkan rencana evaluasi rutin setiap bulan bagi seluruh pejabat eselon 2 dan kepala dinas. Kita awasi dan evaluasi setiap bulan agar tidak ada yang bekerja di luar jalur, ujarnya. Di satu sisi, langkah ini bisa dianggap sebagai upaya memperkuat efektivitas pemerintahan. Tapi di sisi lain, pengawasan seperti ini berlapis juga menjadi instrumen kontrol politik terhadap pejabat di bawahnya. Seorang akademisi kebijakan publik di Universitas Syah Kuala Banda Aceh menilai kebijakan evaluasi bulanan itu punya dua sisi. Pertama, kalau dijalankan objektif itu bagus. Kedua, tapi dalam politik lokal Aceh, evaluasi juga bisa jadi alat ukur loyalitas. Itu sebabnya
Langkah Mualim sejak menjabat Gubernur Aceh menunjukkan pola yang konsisten, penataan birokrasi sejalan dengan basis politiknya di Partai Aceh. Sumber internal Partai Aceh menyebut sebagian besar pejabat baru yang diangkat memiliki rekam jejak koordinasi dengan struktur partai di daerah, terutama dari Paseh atau Aceh Utara. Kedekatan itu juga terlihat dari cara Mualim merespon berbagai persoalan strategis seperti kebijakan investasi di sektor tambang dan migas, serta hubungan dengan pemerintah pusat melalui Kementerian Investasi. Bisa jadi, Mualim ingin memastikan setiap pejabat kunci yang ditempatkan di SKPA memahami arah politik pembangunan Aceh. Sejumlah pengamat juga menilai, arah ini mencerminkan strategi ganda Mualim. Yang pertama, menata ulang birokrasi agar lebih loyal dan terkonsolidasi. Yang kedua, menjaga keseimbangan politik dengan pusat melalui kebijakan yang tidak frontal, tapi tetap berdaulat dengan isu-isu lokal seperti migas Aceh, wewenang Otsus, dan kawasan Sabang. Ini bukan hanya soal rotasi jabatan, tapi juga pembentukan peta kekuasaan dan kekuatan baru dalam tubuh birokrasi, ujar pengamat politik Aceh dari Universitas Syekh Kuala Banda Aceh. Tapi lepas dari semua itu, kini rakyat Aceh mulai menunggu hasil nyata dari langkah-langkah tersebut. Apakah evaluasi yang dijanjikan Mualim benar-benar akan melahirkan birokrasi bersih dan profesional, atau justru membentuk lingkar loyalitas baru di sekitar Meligo? Untuk saat ini, Mualim tampak percaya diri. Ia telah menempatkan orang-orang kepercayaannya di pos penting, sekaligus menegaskan bahwa pengawasan ketat dan menyatukan pesan moral di setiap pidatonya. Alhamdulillah, berkat kerjasama, kita akan mencapai cita-cita bersama, ujarnya menutup pidato pelantikan. Namun di balik kata kerjasama, tersirat pesan politik yang jauh lebih dalam. Di era Mualim, loyalitas bukan hanya soal kinerja, tetapi juga soal arah kesetiaan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.